Gimana sih cara tahu kalau no contact yang kamu lakukan benar-benar berhasil? Apakah dia mulai kepikiran? Apakah dia bakal balik? Atau justru dia sudah benar-benar melupakan kamu? Banyak orang yang menjalani no contact akhirnya nyerah di tengah jalan karena mereka nggak sabar melihat hasilnya. Mereka mulai overthinking, bertanya-tanya, kenapa dia belum ngechat? Atau jangan-jangan dia udah nyaman tanpa aku? Ketakutan ini pelan-pelan menguasai mereka, sampai akhirnya mereka sendiri yang merusak prosesnya. Mereka ngechat duluan, cari alasan untuk muncul di hidup si dia, atau lebih parahnya lagi, kepancing buat kepo dan ngeliat dia udah deket sama orang lain. Ngaku loh. Padahal, kalau mereka sabar sedikit aja, mereka bakal mulai melihat tanda-tanda bahwa no contact dan law of assumption yang mereka jalani benar-benar mulai bekerja. Tanpa mereka sadari, energi mereka mulai berubah, dan hal itu mulai menarik perhatian si dia kembali. Pernah nggak kamu ngalamin momen di mana kamu tiba-tiba kepikiran seseorang, lalu nggak lama kemudian orang itu ngubungin kamu? Atau kamu mendadak pengen cek sosial media seseorang, lalu tanpa sadar mulai kepoin dia? Nah, hal yang sama juga bisa terjadi ke dia. Begitu kamu berhenti ngejar, berhenti fokus ke dia, dan mulai fokus ke diri sendiri, energi kamu berubah. Dan ketika energi kamu berubah, dia juga mulai menangkap sinyal itu, entah lewat perasaan gelisah, mimpi, atau sekadar dorongan tiba-tiba untuk ngecek kabar kamu. Nah, di video ini kita akan bahas tanda-tanda yang menunjukkan kalau no contact kamu mulai berhasil dan dia mulai kepikiran kamu lagi. Jadi, kalau kamu melihat tanda-tanda ini, jangan buru-buru bertindak. Biarkan prosesnya berjalan sampai dia benar-benar nggak bisa menahan diri lagi untuk kembali. Langsung aja, kita masuk ke tanda yang pertama. Tanda pertama, dia mulai stalking sosial media kamu. Salah satu tanda paling jelas kalau no contact kamu mulai bekerja adalah dia mulai kepo sama kehidupan kamu. Dan di zaman sekarang, cara paling gampang buat kepo adalah lewat sosial media. Kalau kamu perhatiin, tiba-tiba dia mulai nonton story kamu, padahal sebelumnya dia nggak pernah muncul. Atau kalau dia lebih gengsi, dia pakai akun fake buat mantau. Bisa juga dia mulai nge-like foto atau postingan lama kamu, seolah-olah nggak sengaja. Tapi sebenarnya itu sinyal kalau dia lagi kepikiran. Banyak orang yang panik pas lihat ini dan buru-buru ngechat duluan. Padahal justru ini tanda kalau no contact kamu berhasil. Kalau dia stalking, itu artinya dia mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Dia mulai penasaran, mulai mikirin kamu lagi, dan mulai bertanya-tanya, kenapa dia bisa sesantai ini tanpa aku? Yang harus kamu lakukan, tetap santai, jangan bereaksi. Biarkan dia terus kepo dan semakin penasaran. Kalau kamu bereaksi atau buru-buru ngubungin dia, efek no contact ini bisa langsung hilang, karena dia akan merasa masih punya kendali atas situasi. Sekarang kita masuk ke tanda yang kedua. Dia mulai ngubungin dengan alasan sepele. Kalau tiba-tiba dia ngechat kamu tanpa alasan yang jelas, itu tanda besar kalau no contact kamu mulai bekerja. Biasanya, dia nggak akan langsung bilang kangen atau ngajak balikan. Sebaliknya, dia bakal pakai alasan sepele yang kelihatannya nggak penting. Tapi sebenarnya, itu cuma cara dia buat ngetes apakah kamu masih peduli atau enggak. Misalnya nih, kamu masih ingat gak tempat makan yang kita dulu suka? Kamu tahu nggak lagu yang kita dengerin waktu itu? Aku baru nemu barang yang mirip sama yang dulu kamu punya. Nah, bahkan kadang dia bisa ngechat dengan pertanyaan yang nggak ada hubungannya sama sekali. Kamu tahu nggak cara convert file ke PDF? Ini paket Shopee, kalau lama nyampe gimana ya? Kelihatannya random banget kan? Tapi justru itu poinnya. Dia nggak mau kelihatan jelas kalau dia kangen atau kepikiran kamu. Jadi dia cari cara buat memulai obrolan tanpa terkesan butuh sama kamu. Apa yang harus kamu lakukan kalau ini terjadi? Jangan terlalu antusias atau buru-buru balas panjang lebar. Kalau kamu langsung balas dengan excited, dia bisa ngerasa kamu masih gampang buat dikendalikan. Dan efek no contact kamu bisa melemah. Cukup balas dengan santai, singkat, dan jangan kasih energi lebih dari yang diperlukan. Misalnya, kalau dia tanya soal tempat makan,
Cukup jawab, iya, masih ingat. Kalau dia tanya soal barang yang mirip punya kamu, cukup balas, oh iya, lucu juga. Kasih respon yang santai, tapi jangan langsung membuka percakapan panjang. Biarkan dia yang semakin penasaran dan makin tertarik buat ngejar kamu lebih jauh. Sekarang kita masuk ke tanda yang ketiga. Dia mulai muncul di tempat yang sering kamu datangi. Tiba-tiba kamu ketemu dia di tempat yang biasa kamu datangi, padahal sebelumnya dia jarang ada di sana. Atau mendadak dia mulai nongkrong di tempat yang kamu suka, seolah-olah kebetulan. Itu bukan kebetulan, itu adalah tanda kalau dia mulai kepikiran dan tanpa sadar mencari keberadaan kamu. Misalnya, kamu sering nongkrong di kafe tertentu, lalu tiba-tiba dia mulai sering ke sana juga. Kamu sering nge-gym di jam tertentu, lalu dia mulai muncul di jam yang sama. Ini adalah cara alam bawah sadarnya buat tanpa sengaja ketemu kamu. Bahkan kalau dia nggak punya keberanian buat langsung nyamperin, dia tetap ingin ada di sekitar kamu, berharap kamu yang akan menyapa duluan. Apa yang harus kamu lakukan? Tetap tenang dan jangan bereaksi berlebihan. Kalau kamu pura-pura nggak lihat atau tetap sibuk dengan duniamu sendiri, rasa penasarannya bakal makin besar. Dia bakal mulai bertanya, kok dia santai banget sih? Kok dia nggak kaget lihat aku? Dan kalau kamu tetap stay cool, efek no contact ini bakal semakin kuat. Semakin dia ngerasa kamu di luar jangkauan, semakin besar kemungkinan dia buat akhirnya ambil langkah buat benar-benar menghubungi kamu duluan. Nah, itu tadi 3 tanda kalau no contact kamu mulai berhasil. Tapi masih ada tanda-tanda lain yang gak kalah penting. Tanda keempat dan kelima ini sering banget kejadian, tapi banyak orang gak sadar. Dan tanda keenam adalah bukti paling kuat kalau dia makin kepikiran sama kamu. Aku bahas tanda-tanda selengkapnya di ebook. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, langsung cek link di deskripsi. Jadi, kalau kamu lagi menjalani no contact dan mulai melihat tanda-tanda ini, tetap tenang dan jangan buru-buru mengambil tindakan. Biarkan prosesnya berjalan sampai dia sendiri yang merasa terdorong untuk kembali. Ingat, kunci dari no contact bukan cuma berhenti komunikasi, tapi juga mengubah energi dan mindset kamu. Fokus ke diri sendiri, tingkatkan value kamu, dan biarkan dia yang merasakan kehilangan. Kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang no contact dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar, menggunakan law of assumption, langsung cek ebook aku di deskripsi. Di sana aku bahas strategi lengkapnya biar kamu gak salah langkah. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau konten ini bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di video berikutnya.